Pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju ke kantor KPU untuk menyaksikan keterangan pers yang disampaikan terkait dengan penundaan pemilu. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung keadaan di KPU. Akan disampaikan oleh Ketua KPU RI, Bapak Hasyim Asyari, kebetulan hadir di dalam konferensi pers malam ini. Selain Ketua KPU RI, Pak Hasyim Asyari, hadir juga Bapak Muhammad Afiquddin. Kemudian ada Bapak Paksadana Rahab, kemudian Bapak Yulianto Sudrajat, dan Bapak Sekjen KPU RI, Pak Bernard Darmawan Sutrisno. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Nanti Pak Ketua akan langsung menyampaikan catatan, pandangan, dan kemudian sikap kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis yang kami hormati, pada kesempatan ini hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, kami KPU akan menyampaikan beberapa pandangan dan sikap KPU terhadap putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang kami dapatkan informasinya sore tadi. Jadi pada intinya kami baru mendapatkan informasi tentang adanya putusan tersebut adalah pada hari ini, Kamis 2 Maret 2023. Dan secara resmi, kami tadi sudah cek di kantor karena sudah sore ya, kami juga belum mendapatkan salinan putusan tersebut. Namun demikian, beredar juga putusan yang formalnya PDF, dan saya kira mungkin teman-teman jurnalis juga menerima hal yang sama. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa pandangan, terutama tentang kronologi. Setelah itu nanti kami akan menyampaikan pandangan KPU terhadap situasi yang berkembang sekarang ini. Kronologi dari perkara sengketa maupun gugatan yang dilakukan oleh Partai Prima terhadap KPU. Yang pertama begini ya, bahwa Partai Prima ini pernah mengajukan permohonan sengketa proses pemilu, terutama dalam hal penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Permohonan tersebut pernah diajukan di Bawaslu pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan objek sengketa berupa berita acara hasil verifikasi administrasi permohonan berita acara hasil verifikasi administrasi persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Permohonan sengketa pemilu tersebut yang diajukan oleh Partai Prima kepada Bawaslu, oleh Bawaslu ditolak melalui putusan Bawaslu nomor 002-PS-Rek/Bawaslu-10-2022. Yang kedua, Partai Prima juga mengajukan gugatan ke PT UN yang diregister dengan nomor 425-G-2022-PT UN.JKT, jadi ini PT UN Jakarta, pada tanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa yang sama yang diajukan ke Bawaslu, yaitu objek sengketanya berita acara hasil verifikasi administrasi. Dalam perkara tersebut, PT UN menerbitkan atau mengeluarkan penetapan dismisal yang pada pokoknya menyatakan PT UN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut. Yang dimaksud dismisal atau menyatakan tidak berwenang karena apa? Objeknya masih berita acara.
Sementara menurut ketentuan Undang-Undang Pemilu, yang dapat disengketakan itu kalau sudah terbit keputusan KPU yang bersifat final dan mengikat tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024 yang diterbitkan KPU pada 14 Desember 2022. Jadi PT UN Jakarta menyatakan tidak berwenang ini bukan karena tidak berwenang memeriksa, tapi karena objeknya itu masih berupa berita acara, belum sampai kepada keputusan KPU. Yang ketiga, saudara sekalian, Prima kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan sengketa proses pemilu ke PT UN Jakarta yang kemudian diputus oleh PT UN Jakarta melalui putusan nomor 468 garis miring G garis miring SPPU garis miring 2022 garis miring PT UN Jakarta pada 26 Desember 2022. Terhadap perkara tersebut, PT UN menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Kemudian upaya hukum yang keempat yang dilakukan oleh Partai Prima, yaitu mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang sekarang ini sedang kita bahas karena putusan tersebut beredar pada sore hari ini. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diregister dengan perkara 757 garis miring PDT.G. Nah, kode PDT.G ini berarti gugatannya perdata. Garis miring 2022 garis miring PN Jakarta garis miring PN Jakarta Pusat tanggal 8 Desember 2022 dengan objek gugatan dirugikannya Partai Prima oleh tindakan KPU saat proses verifikasi administrasi yang kemudian diputus oleh PN Jakarta Pusat yang pada pokoknya menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum serta dibebankan untuk membayar ganti rugi sebesar 500 juta rupiah serta melaksanakan sisa tahapan pemilu yaitu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Atau saya bacakan amar putusannya ya. Bentar. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 757 tersebut, dalam amar putusannya ada 7. Yang pertama adalah menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat. Kemudian yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hari KPU yang dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, penghukum tergugat KPU membayar ganti rugi material sebesar 500 juta rupiah kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Saya ulangi lagi ya. Amar putusan yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta. Kemudian yang ketujuh, menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar 410.000. Nah, terhadap amar putusan ini yang kemudian memunculkan pertanyaan ya, terutama angka 5 dan angka 6. Kemudian dikesankan bahwa dengan begitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan pada KPU untuk menunda pemilu. Dalam arti ini di stop dan kemudian mengulang dari awal. Kemudian yang keenam, menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
secara serta-merta. Nah, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut, kami di KPU tentu saja akan yang pertama ya, menunggu salinan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta terhadap perkara tersebut. Walaupun demikian kami sudah membaca substansi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Nah, yang kedua, bila memang demikian halnya, kami di KPU ya, internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa penting kami sampaikan? Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU, tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam bentuk hukum, produk hukum KPU berupa peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini sebagai dasar KPU untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024. Yang kedua, karena yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah partai politik, calon peserta pemilu, dan yang dijadikan objek itu keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024, ini sudah kami ajukan eksepsi ya, perlawanan pada waktu kami menjawab gugatan perkara tersebut. Kami sampaikan bahwa kewenangan untuk menguji produk-produk pejabat tata usaha negara dalam ini KPU sebagai penyelenggara negara yang khususnya menyelenggarakan pemilu, itu ranah wewenangnya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan kami nyatakan bahwa ini sudah pernah diuji oleh PT UN yang tadi dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga dengan begitu, keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024 masih berlaku sah dan berkekuatan hukum mengikat. Sehingga dengan demikian, status tentang partai politik mana saja yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2024 tidak ada perubahan. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, supaya kemudian publik, para pihak, stakeholder kepemiluan mengetahui pandangan resmi, sikap resmi dari KPU dalam rangka untuk menanggapi terbitnya atau dibacakannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Saya kira demikian ya teman-teman jurnalis, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara online melalui media Zoom. Nanti sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan tidak kami buka saat ini, karena kami juga masih punya agenda agenda lain yang harus kami lakukan malam ini. Oleh karena itu, nanti kalau ada hal-hal yang diperlukan, kami akan menjelaskan lebih lanjut. Nanti tim dari divisi Humas, yang dipimpin Mas Agus Melas, dan juga tim Biro Humas KPU, nanti akan menyiapkan catatan-catatan tertulis untuk menjadi bahan bagi teman-teman jurnalis. Saya kira demikian. Saya Hasyim Asyari, Ketua KPU, mewakili
lembaga KPU yang pada malam hari ini dihadiri Mas Yulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Patsadan Harahap, dan juga Mas Agus Melas. Ada juga Pak Sekjen yang hadir fisik di sini. Ada dua kawan kami anggota KPU.